Nggak usah nungguin, nak biarin aja. Matikan aja satu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Terjemahan surah Ali Imran ayat 144 sampai dengan ayat 146. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terputus dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia meninggal atau dibunuh, kamu kembali ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa pahala dunia, kita berikan pahala dunia itu. Dan barang siapa pahala akhirat, kami berikan pula pahala akhirat itu. Dan kita akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan banyak nabi yang ditambahkan sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk ya, itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda M. Zaini Rahman dan Ananda Roshifah Marisa. Untuk anak-anakku sekalian yang masih berada di dalam kelas, yang muslim, boleh silakan berkumpul di lapangan. Alhamdulillah sudah tim nasyid sudah beberapa berkumpul. Yang masih belum berkumpul boleh bisa bergabung di lapangan ya, tim nasyid dan tim rebana. Kami lanjutkan berikutnya untuk sambutan pada Ibu Ratna Sri Ratnawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Laut 14 Balikpapan. Kami persilakan. Anak-anak yang masih berada di kelas, semua turun ke halaman sekolah. Tidak ada yang ke kelas ya, tidak ada yang di dalam kelas, semua berkumpul di halaman sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ustadz Khairul Zaman, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf SD Negeri 014 Balikpapan Selatan dan staf dari Yatim Mandiri serta anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita diberikan kenikmatan sehat sehingga bisa datang ke sekolah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah tahun 2022. Terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan staf yang sudah menyiapkan acara ini. Ya, kemarin ada yang mengatur panggung, ada yang melatih anak-anak baca Al-Quran, ada yang melatih nasyid dan rebana, ada yang menyiapkan rangkaian telur ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu orang tua murid yang sudah memberikan bekal makanan dengan menu telur pada hari ini kepada anak-anak sekalian, ya. Terima kasih juga kepada Yatim Mandiri yang sudah berada di tengah-tengah kita untuk mendongeng bersama, ya, dalam rangka perayaan Maulid Nabi. Dan tak kalah utama, terima kasih sebesar-besarnya kepada anak-anak yang kemarin sudah berjuang, ya, mendapatkan juara 1 futsal. Alhamdulillah. Tepuk tangan semua. Ya. Berkat kerjasama, berkat perjuangan anak-anak kemarin, ya, dengan tak kenal lelah, berjuang dengan semangat, mereka mendapatkan prestasi KKG, ya, KKG TJOK, ya, Balikpapan Selatan. Semoga yang lain juga mempunyai prestasi. Nah, sebelum acara Maulid ini, sebelumnya di sekolah kita sudah melaksanakan kegiatan lomba kaligrafi dari kelas 1 sampai kelas 6. Insya Allah ke depannya setiap perlombaan, setiap perayaan Hari Besar Agama dan Hari Besar Nasional, kita akan selalu melakukan kegiatan lomba-lomba. Kemungkinan nanti ada lomba azan, lomba menyanyikan lagu-lagu Islam, tilawah, ya, dan lain sebagainya. Agar anak-anak, ya, mempunyai jiwa prestasi yang luar biasa, ya, untuk menorehkan prestasi bagi sekolah kita yang tercinta ini. Nah, mohon maaf juga jika pada kegiatan Maulid ini masih banyak kekurangan, ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Saya juga mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Karena cuaca semakin panas, maka sambutan ibu saya cukupkan sampai sekian. Anak-anak, Bapak Ibu Guru ada di depan, anak-anak masih di halaman. Semoga anak-anak mendapatkan ladang pahala yang luar biasa dalam peringatan ini. Tolong anak-anak, ya, dalam peringatan ini kan kita menunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah idola umat Islam. Ya, demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Ratnawati sudah menyampaikan sambutannya. Lalu kita masuk ke acara berikutnya, ya. Kita masuk ke acara berikutnya di acara keempat, yaitu tentang pembacaan atau tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Zaman. Bapak mohon dipersilakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Nah, adik-adik siap dulu. Adik-adik. Oke, hari kita mulai tausiah pada pagi hari ini. Aslinya saya mau suruh olahraga dulu tadi. Berdiri semua, berdiri. Ya, supaya nggak capek ya. Berdiri dulu. Semuanya siap, gerak. Nah, lonceng depan, gerak. Ayo, makan terus. Nah. Oke, tegak, gerak. Nah, olahraganya begini biar dapat nilai sedekah ya. Tangannya ditaruh di punggungnya. Ini. Nah, taruh di punggung depannya. Ayo semuanya ditaruh depannya. Ke depan, ke depannya, ke depannya, ke depannya. Nah, hujan rontok punggungnya tengah begitu kan? Ke depan, otaknya ke depan, yang di depan sini. Ada ke sini. Semuanya ada ke depan. Ini ada ke depan. Ini bapaknya di sini kan? Nah, ini hari saya taruh sini. Taruh di depannya. Hujan rontok. Ayo semuanya. Terus ke depan dulu. Ayo sama-sama. Hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik. Terus ini hujan salju, hujan salju, hujan salju, hujan salju. Sekarang hujan batu, lihat. Hujan tangan dia, hujan batu, hujan batu, hujan batu. Sekarang balik kanan, gerak. Hadap sana, gantian temannya. Tadi yang sudah dipukul-pukul, dipukul-pukul. Ayo, sekali lagi. Hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik. Hujan salju. Hujan salju dipijat punggungnya. Hujan salju, hujan salju, hujan salju, hujan salju. Hujan batu sekarang. Hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu. Oke, balik kanan, gerak. Duduk, semuanya duduk lagi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidina Muhammad rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah? Faman ata'ani faqad dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim. Pada Bapak Ibu guru, khususnya kepada Bapak Ibu kepala sekolah Ibunda Sri Ratnawati yang semuanya saya hormati, begitu juga tak lupa kepada staf-staf, pengajar, karyawan di SD 014 yang saya hormati pula, wali murid mungkin yang ada juga yang saya hormati,
adik-adik semua yang saya cintai, semoga semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Jumat yang penuh berkah. Atas rahmat Allah, kasih sayang Allah, cintanya Allah ditunjukkan kepada kita. Kita dikumpulkan di dalam majelis di lapangan SD 14 ini dalam rangka sholawatan, dzikir dan mendengarkan majelis ilmu. Ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jawab ya. Siapa yang menciptakan hujan? Allah. Kurang keras, nilainya masih 65 tadi. Yang keras ya. Siapa yang menciptakan hujan? Siapa yang menciptakan awan? Siapa yang menciptakan bulan? Siapa yang membuat bakwan? Siapa yang membuat bakwan? Itu bedanya pencipta sama pembuat. Allah yang menciptakan air, Allah yang menciptakan tepung, Allah yang menciptakan sayur-sayuran. Ibu kita yang mencampur sayur, dicampur tepung, dicampur air menjadi bakwan. Siapa yang menolong kita? Siapa yang memberi rezeki kita? Siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang melahirkan kita? Yang melahirkan kita Allah juga itu. Allah yang berhukum memberikan ummahatukum, melalui ibu kita dilahirkan oleh Allah. Wallah yang berhukum memberikan ummahatukum, Allah lah yang mengeluarkan kita dari perut-perut ibu kita. Melalui ibu kita dilahirkan. Kalau Allah tidak berkehendak bisa tidak lahir kita. Coba tadi yang menciptakan hujan Allah. Biar panas seperti ini, kalau Allah berkehendak hujan pasti hujan. Biar mendung, tapi kalau Allah berkehendak tidak hujan pasti tidak hujan. Alhamdulillah pagi hari ini kita tidak hujan. Salawat serta salam semoga senantiasa mengalir ke pangkuan guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi yang selalu memikirkan umatnya, Nabi yang selalu menyusahkan umatnya supaya semuanya umatnya ini masuk ke dalam surganya Allah, selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mau meninggal itu kadang yang diingat itu anaknya, wahai Amin atau Bul, sini itu ruko yang depan jalanan itu milikmu. Wahai istriku, sini ini nanti rumah kasihkan itu. Tapi Nabi Muhammad bukan anak, bukan istri, bukan harta yang diingat ketika mau meninggal, tapi umatnya yang diingat oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya kepada umat kita. Mari kita sama-sama sholawat. Tangannya seperti berdoa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Adik-adik, sebelum memulai pengajian ya, niatkan di dalam diri kita di mana saja. Saya niat mencari ilmu dan siap menyampaikan. Oke? Dari pengajian ini nanti tanya orang apa tadi isinya harus tahu. Dan ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan, hadiahnya telur ya. Yang bisa jawab makanya harus konsentrasi, didengerin, nanti disampaikan. Ayo sebelum berlanjut, tangannya di atas. Tangan di atas, pegang kepala, pegang telinga, pegang hidungnya. Tangan di atas, pegang telinga, pegang hidungnya, pegang kepala. Ulangi ya, harus konsentrasi.
Kalau salah jangan diikuti. Kalau salah jangan diikuti. Siapapun dia, kalau salah jangan diikuti. Nah, kalau salah dikasih nasi. Kalau salah dikasih nasi, nasihat, bukan nasi basi. Waduh, nasi basi. Ulangi, konsentrasi. Tangan di atas, pegang kepala, pegang telinga, pegang hidungnya. Salah kan ini? Pegang perutnya. Oke, udah siap konsentrasi ya? Siap mendengarkan ceramah? Dengerin, niat untuk nanti disampaikan. Nah, ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga. Adik-adik yang saya cintai, kenapa kita perlu memperingati Nabi besar Muhammad SAW? Kenapa kita perlu? Karena kita hidup jauh dari generasi ke generasi. Dulu para sahabat tidak perlu seperti ini, karena beliau melihat bagaimana ucapan Rasulullah, bagaimana tingkah Rasulullah, beliau melihat. Tapi kita jauh dari generasi ke generasi, sehingga kita perlu untuk mempelajari sejarah-sejarah Rasulullah supaya tahu apa sih sunnah-sunnahnya Rasulullah, apa sih ucapannya Rasulullah. Di antaranya metode untuk mengetahui jejak-jejak Rasulullah adalah lewat peringatan Nabi besar Muhammad SAW. Adik-adik, tahukah yang kita peringati? Beliau adalah Nabi Muhammad SAW, ahsanun nas, sebaik-baik manusia, kholqan wa khuluqan, baik penciptaannya maupun akhlaknya. Nabi Muhammad ini sempurna, dia tidak gendut seperti saya, enggak. Dia gagah, ganteng, dan akhlaknya juga baik, hatinya juga baik. Di dunia ini banyak yang gagah, ganteng, ya kan, tapi hatinya jahat, suka pukul istrinya, ya kan, suka pukul orang. Ada yang ganteng, gagah, pukul istrinya, ada bu ya. Nah, ada itu. Ada juga yang tidak terlalu cantik tapi hatinya baik, kan, pukul istri suaminya, ya kan, tetap sabar, ya kan, ada seperti itu. Tapi Nabi Muhammad ini sempurna, dia ganteng, gagah, juga hatinya baik. Ahsanun nas, sebaik-baik manusia, kholqan wa khuluqan. Bajunya juga bagus, keringatnya wangi, bahkan melebihi minyak kasturi. Ludahnya itu bisa mengobati. Jadi kalau kita di kebun atau jauh dari rumah lupa bawa minyak, ya, kita digigit semut hitam atau kalajengking, kan sakit itu. Bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah 1 kali, ludahin yang digigit semut atau kalajengking, digosok-gosok sampai hilang penyakitnya. Nah, seperti Rasulullah SAW ketika mengobati Sayyidina Abu Bakar di dalam gua ketika digigit kalajengking. Adik-adik yang saya hormati, terus apa teladan akhlak Rasulullah yang perlu kita contoh? Siapa yang pengen masuk surga? Ayo, siapa yang pengen masuk surga? Tentunya semuanya pengen masuk surga. Surga itu indah, surga itu suci, dan yang masuk juga harus orang yang indah-indah dan orang yang suci-suci. Mari kita tengok sifatnya seperti apa sih orang yang pantas masuk surga berdasarkan surat Al-Imran dan sudah diamalkan oleh Rasulullah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, wahai manusia, bersegeralah kalian untuk menuju magfirah. Kalau salah cepat tobat, kalau salah cepat istighfar, dan untuk segera untuk mendapatkan surganya Allah. Surganya Allah yang seluas langit dan bumi, yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang masuk surga siapa? Orang yang bertakwa. Ini awas, ciri-ciri orang yang bertakwa yang pantas masuk surga. Ingat ini ada, awas, ada berapa nanti ingat, saya tanyakan nanti. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-syarra wad dharra. Yang pertama, orang itu suka menginfakkan hartanya, orang itu suka berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Itu tandanya itu dia ahli surga itu. Ada orang yang suka infak menginfakkan hartanya baik dia punya uang banyak maupun tidak punya uang banyak, dia suka infak, tanda-tandanya dia ahli surga. Contohnya ini ada ini. Dia biasa sangu 20.000. Ada yang sangunya 20.000? Ada? Tidak ada.
Ya duduk dulu. Waduh ini. Lomba duduk rapi. Set. Ayo. Semuanya. Lomba duduk rapi. Set. Ayo yang belum masih begini. Tangannya ditaruh di sini. Sekali lagi, jangan bergerak-gerak. Lomba duduk rapi. Oke. Contohnya orang yang menyitakan hartanya baik dilapang maupun sempit. Fitri, ada sudah yang benar Fitri. Iya, ayo ikut saya yuk ke kantin. Ikut makan saya nggak bawa uang. Nggak apa-apa, saya nanti yang bayarin. Karena dia bawa salu banyak. Besoknya lagi Fitri, iya. Ini ada coklat untuk ini. Ini namanya kalau sangunya banyak diajak makan bareng-bareng nanti dia bayarin. Kebetulan sangunya sedikit diberikan coklat. Ini namanya dia impak baik punya uang maupun tidak punya uang itu suka impak. Fitri, ini coklat untukmu, kemarin diajak makan sekarang coklat. Dia selalu impak. Suatu ketika si Fitri ini sakit tapi tetap sekolah belum sarapan. Dia masuk ke kantin. Bude, saya minta susu hangatnya. Saya lemas, saya sakit. Akhirnya budenya di kantin. Oh mari Putri, mari saya bikinkan susu. Dan ini makan, ini ada sosis, silahkan dimakan. Putri minum susunya, makan sosisnya karena capek tadi. Budinya sampai menangis. Saya ikhlas melayani, tidak apa-apa, tidak usah bayar. Silahkan diminum susu hangatnya dan sosisnya. Suatu ketika zaman berubah karena Fitri ini rajin belajar, ya kan? Rajin belajar, taat pada gurunya. Jadi anak yang baik, tidak pernah macam-macam. Akhirnya dia menjadi dokter besar di Jakarta. Fitri menjadi dokter besar di Jakarta, spesialis. Ada pasien datang dari Balikpapan, rujukan dari Balikpapan, sakit, harus operasi berat, biayanya banyak. Fitri itu nangis, ya Allah, alhamdulillah saya sudah dioperasi, tapi kayaknya kok banyak ini biayanya ini. Fitri lihat, ini kayaknya kok saya kenal dari Balikpapan, ini sepertinya kok Bude itu. Oh iya memang benar, Bude yang dulu ngasih susu saya sama sepotong sosis. Budenya sudah ragu-ragu buka tagihan itu. Wah ini baik atas dioperasi saya, ada 20 juta ini. Tapi budenya baca langsung dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya apa? Biaya Anda sudah dibayar dengan segelas air susu dan sepotong sosis. Masya Allah, karena nolong Fitri dulu ngasih susu itu loh. Operasi yang 20 juta dibayar lunas. Biaya Anda dibayar dengan segelas air susu dan sepotong sosis. Alhamdulillah. Wallahu fi aunil abdi maka al abdi fauni akhir. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya. Ada yang suka menolong di sini? Ada. Jangan dijahatin temennya yang tidak punya dikasih, diberikan es 1000 sudah senang. Saya tidak mau ke kantin, saya tidak bawa uang. Maka ikut saya, nanti saya belikan es. Ada yang suka berbagi? Orang yang suka berbagi nanti akan ditolong oleh Allah. Roda ini berputar seperti Bude tadi, ngasihnya susu 1 gelas tapi ikhlas, sama sosis sepotong aja, dibalas dengan 20 juta operasinya, dibayar dengan segelas susu. Alhamdulillah. Yang kedua, tolong menolongnya Rasulullah ini seperti apa? Rasulullah ini menolongnya bahkan tidak orang muslim, orang Yahudi ada. Jadi di pojokan pasar ada seorang Yahudi. Ini dikisahkan Aisyah menceritakan Sayyidina Abu Bakar ini ingin mencontoh semua sunnahnya Rasulullah. Semua anak-anak pengen mencontoh sunnahnya Rasulullah, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Mau tidur baca doa Anda, baca doa Bismillah Allahumma ahya wa amin. Jangan mainan HP langsung tidur, tidak dapat pahala. 8 jam kita tidur sia-sia, busur kayak ular aja. Mau tidur wudhu, baca doa, makan baca doa, masuk kamar mandi baca doa, sebarkan salam, ketemu guru, assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak, ya kan? Salaman sama guru, semuanya itu sunnah yang harus dikerjakan. Sayyidina Abu Bakar pengen mengamalkan sunnah semua, sehingga tanya pada Aisyah, wahai Aisyah, kira-kira sunnah apa yang belum saya kerjakan? Sepertinya sudah semua Bapak, karena Aisyah ini adalah anaknya Abu Bakar.
Sepertinya sudah semua Bapak ingat-ingat, mungkin masih ada yang belum saya kerjakan. Oh ada. Nabi Muhammad setiap pagi pergi ke pojokan pasar sana. Di sana ada orang tua buta, orang tua Yahudi buta. Wah, ini ikutilah Sayyidina Abu Bakar ke sana bawa makanan. Di sana mau disuapin. Orang tua itu sudah ngomong-ngomong, ya ayuhan nas, la atbi'u Muhammad, jangan kau ikut-ikutin Nabi Muhammad. Muhammad pendusta, Muhammad ahli syiar, jelek-jelekkan Nabi Muhammad terus. Abu Bakar menangis, ya Allah, orang seperti ini dah yang disuapin Nabi Muhammad. Ya Allah, luar biasa. Akhirnya disuapin Abu Bakar. Kamu siapa saudara? Saya yang biasa nyuapin, lain kamu seperti ini. Dia kalau nyuapin itu lembut, kamu ini kasar. Ditunggu kena, biasanya dia nyuapinnya enak, dia kunyahkan baru dimasukkan di mulutku. Kamu lain. Wahai orang tua, sesungguhnya yang nyuapin kamu tadi, ada yang nyuapin kamu adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad biar dihina, dia dicaci, tetap disuapin tanpa berubah suapannya, tetap lembut. Kalau kita kadang-kadang ngapain dia muslim saya ngapain dia itulah Nabi Muhammad itu membantunya, tidak hanya sesama muslim, sesama non muslim, bahkan dengan lembutnya walaupun jelek-jelekan tetap disuapin. Pengen seperti Nabi Muhammad berbagi, jangan mencakiti teman, bantu temannya. Yang kedua, sifatnya seperti apa sih orang pantas masuk surga? Yaitu wal-kadhiminal ghaidh, dia bisa menahan amarah. Ada yang suka marah di sini, sama temennya suka marah. Hati-hati, itu tidak pantas itu masuk surga itu kalau suka marah. Orang yang ciri-ciri suka marah, tandanya masuk surga adalah dia bisa menahan kemarahan. Aslinya bisa dia marah, aslinya dia mampu marah, orang dia atasan, dia besar marah aslinya, tapi dia tahan kemarahannya. Orang yang bisa mengendalikan kemarahan dia, tanda-tandanya dia pantas masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah mau pergi ke masjid. Jadi namanya kafir Quraisy ini selalu benci sama Rasulullah, sehingga dia menyewa seseorang untuk menjijikan atau untuk menjelekkan Rasulullah. Di antaranya adalah untuk meludahi Rasulullah. Ketika pergi ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, selalu diludahin orang itu, orang Yahudi ini. Muhammad, terus mau pergi ke masjid, diam aja Nabi Muhammad. Besoknya lagi Muhammad, terus diam aja. Aslinya bisa tuh marah lawan, bisa juga, tapi diam aja Nabi Muhammad. Sampai berhari-hari begitu terus. Tapi suatu saat, kenapa ini tidak ada yang biasa ngeludahin saya ini? Biasanya kan diludahin terus itu. Ditanya-tanyakan, itu orang yang biasanya ngeludahin saya gimana ya? Ternyata sakit. Ketika mendengar sakit, Rasulullah tidak keinginan balas dendam, bukan. Langsung bergegas ke rumah, ngambil buah-buahan, ngambil makanan, dibuat menjeluk orang yang suka ngeludahin tadi. Tok-tok, siapa ini? Muhammad, masuk. Masya Allah. Dia nangis, wahai Muhammad, kamulah orang yang pertama menjenguk saya, kamulah orang yang pertama membawakan makanan saya, kamulah orang pertama yang memberi dan menyuapin makanan saya, padahal kamu saya udahin terus, saya sakitin terus. Akhirnya tersentuhlah hatinya sehingga ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam. Itulah akhlak Rasulullah. Dia dermawan, suka membantu, dia tidak suka marah walaupun disakiti. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang masuk surga adalah wal afina 'anil nas. Dia suka memaafkan manusia, dia suka memberikan maaf, seperti Rasulullah tadi, memaafkan orang yang menyakiti, belum minta maaf sudah dimaafkan. Adik-adik di sini juga harus demikian. Ada orang salah, tasnya keinjak, sepatunya keinjak, jangan marah. Tidak apa-apa, sudah saya maafkan. Nah, bisa seperti itu. Tidak apa-apa, sudah saya maafkan. Biar semangat lagi. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, sip. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang keempat. Tadi sudah berapa? Yang pertama, dia melimpahkan hartanya, baik lapang maupun sempit. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, memaafkan. Yang keempat, apabila dia berbuat salah, maka dia cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad yang sudah maksum, yang sudah dijamin tidak berdosa, diampuni semua dosanya. Beliau istighfarnya 100 kali. Kita yang masih belum ada jaminan harusnya lebih banyak dari kata itu. Hadirin adik-adik yang bermata Allah, kisah yang terakhir. Kisah yang terakhir ini adalah tentang anak yatim. Semuanya pengen masuk surga tadi kan? Tapi tidak tahu di mana kita di surga. Nah, ibu juga pengen masuk surga kan? Orang yang sholat, orang yang berzikir, orang yang berpuasa pengen masuk surga semua. Tapi di mana di surganya? Tapi orang yang berbuat baik kepada anak yatim, orang yang suka menyantuni anak yatim, dia akan berada di surga berdampingan dengan Rasulullah. Ana wa kafirul yatim fil jannati hakada. Rasulullah begini. Orang yang berbuat baik kepada anak yatim, suka menyantuni anak yatim, dengan saya di surga seperti ini. Disyaratkan dari telunjuk sama dari tengahnya. Pengen masuk surga seperti itu? Karena Rasulullah sudah merasakan sendiri betapa sedihnya menjadi anak yatim. Orang-orang pada bermanja-manjaan dengan orang tuanya, bapaknya, ibunya, dia sendirian. Suatu saat pas hari raya, Rasulullah pulang dari masjid melewati jalan-jalan. Di situ ada, di pojokan ada anak kecil nangis, gadis kecil nangis di pojok jalan. Nangis terus, bapak, padahal dia nangis terus. Rasulullah tanya, wahai anakku, apa yang terjadi? Ini bukankah hari raya? Temenmu pada senang-senang, kamu nangis sendiri di sini. Wahai paman, dia tidak tahu kalau depannya Nabi Muhammad. Wahai paman, di mana saya tidak nangis? Teman-teman saya bahagia dengan bapaknya, dengan baju barunya, dengan makanan enak-enaknya, dengan wangi-wanginya. Saya tidak punya apa-apa. Bapak saya meninggal ketika perang dengan Rasulullah. Ibu saya nikah lagi, warisan saya dimakan mereka, dan saya diusir oleh bapak tiri saya. Saya tidak punya apa-apa. Akhirnya anak-anak itu nangis setiap pada lebaran di situ. Akhirnya Rasulullah tawarkan, wahai anakku, apakah kamu seorang Rasulullah menjadi bapakmu, Aisyah menjadi ibumu, Sayyidina Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu? Mau ya Rasulullah. Akhirnya dibawa pulang oleh Rasulullah anak yatim itu, dikasih makan sekenyang-kenyangnya, ya kan? Dikasih wangi-wangian, dimandikan, diganti baju yang baru, diganti baju yang baru, disuruh keluar main-main sama temannya. Wahai anak, kamu tadi kan yang nangis di situ. Sekarang kamu begitu bahagia, begitu wangi, begitu indah kamu. Baik, ketahuilah, saya sekarang bukan siapa-siapa, tapi saya punya keluarga besar, yaitu keluarga besarnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya teman-temannya malah iri. Seandainya bapakku dulu jadi korban di medan perang, kitalah juga akan menjadi anak angkat beliau. Pada iri. Begitu dahsyatnya Rasulullah karena sudah merasakan. 6 bulan sebelum lahir bapaknya sudah meninggal, 6 tahun setelah lahir ibunya juga meninggal, menjadi anak yatim. Sehingga penting sekali kita menyayangi anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita. Kita santuni, karena malam kalau dia nangis tidak ada untuk mengharap, tidak ada untuk mengadu. Dia menangis sendirian, ya Allah saya lapar. Kalau kita punya bapak, maka kita mengadu kepada bapak, bapak saya berikan ini. Tapi anak yatim menangis sendirian, dia menangis tidak ada tempat untuk mengadu. Maka penting sekali kita yang punya kelebihan, mari kita bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, khususnya anak-anak yatim. Alhamdulillah. Tetap semangat, semoga anak-anak SD 014 semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan selamat jasmani rohani, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berbagi kepada sesama. Rasulullah itu berbaginya bisa secara langsung. Contoh, Rasulullah beli rambutan harganya 15.000, dibayar pakai 100.000, langsungnya tidak usah Bu. Nah itu Rasulullah. Atau bahkan Rasulullah beli barang dikasihkan. Contohnya beli beras, ada orang jualan tisu, dia jualan tisu, Bu beli tisunya Bu, berapa Pak? 25, ini 25, ini tisunya buat ibu aja, dikembalikan lagi. Ini pernah terjadi dengan sahabat. Sahabat itu jual onta dibeli Rasulullah, dikembalikan ontanya, uangnya tidak diambil lagi. Mari kita sedikit-sedikit belajar berbagi kepada sesama, biar justru apa yang kita berikan itulah yang kekal. Apa yang kita makan itu menjadi kotoran. Alhamdulillah, karena sudah mulai panas, yang
Orang yang ketiga mohon maaf. Sekali lagi lihat ya, tadi ya kan ada yang lihat ya, mulai pertanyaan ya. Mulai pertanyaan-pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab datang ke depan. Tadi ada ciri-ciri orang yang bisa, yang pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 tadi ciri-cirinya. Siapa yang bisa menjawab? 1. Ya, menahan amarah, maju ya. Satu. Tangan aja, tangan. Ya. Menyambung anak yatim, menyambung anak yatim ini masuk di gimana itu? Mengembangkan harta? Ya, ya orang yang bertawan tadi ada ciri-cirinya, menahan marah. Ya masuk, naik ke sini, memaafkan tadi. Memaafkan. Ya. Masih ada 2 ini, ayo masih ada 2. Ini perkembangannya banyak. Tadi ada 4 aslinya. Alladzina yunfikuna fi syarra wa dharra. Ayo siapa yang tahu itu? Menginfak. Ayo. Berbagi. Ya, menginfakkan hartanya sini. Berbagi ya, menginfakkan hartanya baik dia uangnya banyak maupun sedikit tetap berbagi. Masih ada 1 lagi tadi. Tentang istighfar, ayo. Dia selalu ada? Satu. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru. Ketika dia berbuat fahisah jahat, dia langsung ingat sama Allah dan istighfar. Sudah 3 macam ini. Ini tahap pertama, duduk lagi. Masing-masing ambil telur satu-satu. Ini ini. Selanjutnya ini masalah sejarah. Siapa nama Bapak Nabi Muhammad? Ayo, duduk.